Annyeong Yerebun. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul King the Land episode 5. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Saat berada di lorong ada karyawan yang tersenyum, namun hal itu malah menimbulkan trauma di masa lalunya. Dengan rasa traumanya itu, ia melangkah pergi yang membuat karyawannya heran. Kemudian ia menuju ke suatu tempat yang ternyata Sarang juga berada di sana. Kwon melangkah mendekati Sarang karena terkejut Sarang malah terjatuh. Kwon melihat Sarang yang menangis kemudian menenangkannya lalu berniat mengantarkan Sarang. Kwon menanyakan Sarang yang tak membawa payung. Namun malah Sarang curhat kalau payungnya telah terbang. Namun Kwon paham kalau yang sedang dibicarakan bukanlah payung. Di perjalanan mereka kelelahan hingga membuat Sarang tertidur. Dan di sela-sela itu Kwon memperhatikan Sarang. Saat berada di suatu tempat, Sarang dibangunkan oleh Kwon, lalu memberikan paper bag dan mereka akan makan karena ini adalah hari ulang tahun Sarang. Dan setelah berganti pakaian, mereka malah terlihat seperti pasangan. Bahkan mereka difoto dan Kwon meminta hasil foto itu. Semula Sarang tak nyaman, namun setelah dimanipulasi, Sarang pun diam. Padahal saat memilih baju itu Kwon sangat serius dan tak asal ambil seperti yang ia katakan. Karena memesan hidangan terlalu banyak, Kwon meminta agar memberitahunya apa yang Sarang suka. Saat tiba di rumah, mantan kekasih Sarang datang dan mengatakan seolah-olah Sarang berselingkuh. Dan hal itu membuat Kwon memperingati laki-laki tersebut agar tak mengganggu Sarang lagi. Begitu cake dibuka, Sarang mendapatkan pesan selamat ulang tahun dari Kwon. Dan tak lama laki-laki itu menghubunginya mengucapkan selamat ulang tahun juga. Lalu Sarang pun menyalakan lilin sedangkan Kwon tersenyum bahagia. Kali ini Pyonghwa harus berusaha keras menjual produk-produk agar temannya mau membantunya menjadi purser atau naik jabatan tahun ini. Begitu sampai di rumah, Pyonghwa melihat barang yang Sarang pakai tadi, dan ia disidak karena itu. Namun anehnya, hal itu malah berakhir dengan mereka saling bersaing untuk menjual barang-barang mereka pada Sarang, tapi Sarang menolaknya. Di ruang rapat, Kwon menolak untuk acara Pekan Tani Super. Saat sedang melihat foto, tiba-tiba Pak No datang namun malah disuruh keluar untuk mengetuk pintu. Pak No yang masuk kembali membuat Kwon terkejut dan menyembunyikan foto tersebut. Saat sedang emosi perihal rapat yang tadi ia tolak, tiba-tiba foto itu terlihat dan diambil oleh Pak No, yang berakhir dengan disliding oleh Kwon. Kwon mendapatkan pesan dari Sarang, namun karena Kwon terlalu jual mahal, pesannya pun tak dibalas oleh Sarang sampai ia harus menunggu cukup lama. Tak tahan dengan itu, ia pun menyusul Sarang yang tengah bekerja. Setelah menurunkan sedikit egonya, Kwon mempertanyakan pesan tadi. Ia mengatakan bersedia meluangkan waktunya itu untuk bertemu dengan Sarang. Dan saat pulang, mereka pun pergi bersama, setelah Kwon mengajak Sarang makan karena ia lapar. Tempat yang mereka tuju kali ini berbeda dari bayangan Kwon, karena mereka harus mengantri cukup lama dan beberapa kali Sarang kesal dengan sikap Kwon. Dan setelah ia melihat sendiri bagaimana restoran itu, ia malah takjub. Dan ia juga berniat makan bersama dengan Sarang di lain waktu. Begitu tiba, Bu Gu disambut oleh laki-laki yang ternyata itu suaminya. Namun anehnya, suaminya malah meminta agar mereka bercerai. Namun Bu Gu meminta waktu agar tak menimbulkan kehebohan yang dapat merusak citranya. Keesokannya ia pun dipertanyakan hal ini oleh ayahnya dan tak mau ada kekacauan. Saat tinggal Bu Gu dan Kwon, ia kembali memaksa Kwon untuk menyetujui program itu. Sarang diberikan tugas untuk menghubungi nomor-nomor pelanggan mereka, dan saat Kwon datang, ia marah karena Sarang terlalu akrab dengan pelanggan dan menyapa mereka dengan sangat ramah karena itu pula Kwon mengubah keputusannya dan akan ikut program Petani Super minggu depan. Pak No senang dengan keputusan tersebut, sedangkan para staf terlihat lesu dengan keputusan Kwon. Dan mereka mengundi untuk acara tersebut namun Sarang malah diutus untuk bagian ginseng. Sarang mengiyakan walau ia terlihat bingung, sedangkan Kwon terkejut setelah tahu agenda Petani Super itu tak ada waktu untuk istirahat.
Di dalam bus, Sarang mencari tahu perihal ginseng tersebut, sedangkan Guwon mulai tak tenang. Pagi-pagi buta, Sarang sudah sampai di tempat tujuan dan disambut oleh seorang wanita. Dan wanita itu memberitahu kalau suaminya tak mudah dibujuk. Karena tak mau menyerah, Sarang pun berniat menyusul di mana petani ginseng itu berada. Sedangkan Guwon sedang melihat ramalan cuaca seraya mengkhawatirkan Sarang. Dan Pano menjebak Guwon dengan pertanyaan kalau ia sedang mencemaskan Sarang. Ia juga meminta berhenti mencemaskan Sarang karena hari ini tidak akan hujan. Namun, petir malah menyambar. Sedangkan di dalam hutan, hujan mulai turun, bersamaan dengan Guwon menghubungi Sarang, meminta Sarang untuk kembali, tapi Sarang malah melihat ginseng liar dan kegirangan sampai ia terjatuh ke jurang. Sedangkan ponselnya terus berdering. Ketika sadar, ia menangis ketakutan dan meminta tolong, hingga ada cahaya yang begitu terang, yang ternyata itu adalah Guwon, dan pahlawan kemalaman pun itu langsung terjun. Dan episode 5 pun berakhir, lanjut episode 6.